Himpunan Mahasiswa Perencanaan PWK USM diresmikan masuk ke IMPI. Saya minta untuk HMJ PWK jangan stuck, terus berkembang dan berikan inovasi-inovasi yang baru. Dan saya berharap bisa berguna bagi lingkungan sekitar maupun lingkungan luarnya. Oke, benar. Dan bekalnya itu dibawa ketika masuk magang. PWK sejatinya perlu turun ke masyarakat. Halo Sobat Plano, kembali lagi bersama saya Yahya Kurnia Saputra di podcast HMJ PWK USM. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah dari Orma. Kalau kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai sejarah PWK USM. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah Orma dari PWK USM. Di sini udah ada dua narasumber kita, dari Mas Akbar sama Mas Faisal dari angkatan 17. Monggo bisa diperkenalkan, Mas. Ya, Mas Faisal dulu ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basarudzi Jatmiko. Saya dari angkatan 17. Perkenalkan, nama saya Akbar Mulyatama Wijaya dari angkatan 17. Oke. Mas angkatan dari 17. Di sini kan sebagai angkatan pertama ya, Mas ya, di PWK USM. Kemarin kan kalau sejarah kita udah sedikit membahas bersama Mas Riki Bagus. Nah, hari ini kita mengenai Ormanya. Mungkin sedikit flashback ya, Mas, untuk mas-mas berdua ketika zamannya menjadi pengurus Orma ya. Waktu itu sejarah Orma USM itu berdirinya kapan, Mas? Untuk sejarah Orma HMJ PWK sendiri pun berdiri pada tanggal 29 Agustus tahun 2017 ya. Dan itu waktu setelah Pakem. Jadi kita angkatan 17 dikumpulin di gedung G1.5. Kemudian di sana dari BEM yang sekarang jadi Dema, mereka perkenalkan diri terkait ormanya mereka, kemudian menjelaskan terkait ormanya mereka, dan di sana pun mereka menyuruh kita untuk membuat HMJ PWK sekalian di situ. Statusnya langsung HMJ PWK ya, Mas ya? Iya, statusnya langsung HMJ PWK, tapi belum resmi di universitas, masih dalam proses pembentukan itu. Oke. Waktu itu kan diurus Mas dari angkatan 17. Jadi tadi ada perkenalan dari Dema dan lain-lain. Itu kan mungkin sebagai pandangannya ya, Mas ya. Nah, dari HMJ PWK itu juga pasti ada waktu pembentukan visi misi. Nah, itu visi misinya seperti apa, Mas? Untuk pertama kali kita belum bentuk visi misi ya. Belum. Jadi masih dalam bentuk mentah gitu loh. Dalam arti mentah itu masih dalam bentuk ketua sama ada departemennya. Dan penunjukan. Dan untuk visi misi itu dilaksanakan dibentuk waktu setengah periode. Setengah periode berjalan. Dibahas dan sekalian kita buat logo sama desain logo sama desain baju PDH. Itu setelah berjalan setengah periode ya. Berarti yang mengurus itu kayak visi misi terus dan lain itu sepenuhnya dari pengurus Orma ya, Mas ya? Ya, dari keterlibatan dosen ada? Untuk keterlibatan dosen waktu prosesnya nggak ada sih. Nggak ada? Yang lebih maksudnya terlibat dalam arti memberikan pandangan-pandangan itu dari BEM sama dari Dema. Ya, oke. Mengenai kepengurusan, Mas, dulu otomatis kan pertama pasti angkatannya Mas Faisal yang memegang pengurusan Orma. Nah, itu untuk kepengurusan sendiri kan pasti biasanya ada oprek juga. Nah, itu gimana, Mas? Sebagai angkatan pertama, terus untuk mencari anggota juga itu gimana? Untuk pertama kali itu kan ditunjuk ya, maksudnya dalam arti kita langsung menunjuk angkatan kita sendiri gitu. Dan waktu kita tunjuk itu siapa yang mau, ayo silahkan ikut gitu. Nah, terus untuk sistem plottingnya kita juga masih gimana ya, masih awang-awangan gitulah. Awang-awangan dalam arti kita belum bisa melihat potensi dari mereka itu loh. Cara masukinnya tuh ya seadanya gitu. Ditunjuk langsung masuk ini. Gitu. Dulu ada berapa, Mas yang bergabung? Dulu kurang lebih 24. Dari total mahasiswanya? 44. Hampir setengah. Ikut jadi kepengurusan. Oke.
Untuk pemilihan ketuanya Mas, tadi kan pemilihan anggota, pasti ada ketuanya. Nah ini ketuanya Mas Faisal sendiri kan kalau nggak salah ya? Iya. Iya Mas Faisal sendiri. Ini ya gimana? Agak lucu juga sih. Agak lucu ya, oke. Sebenarnya waktu dikumpulin di gedung G kan ditutup siapa yang mau jadi komting dulu nih pertama. Komting, ya. Saya mengajukan diri sebagai komting soalnya gini. Kata-kata dari orang kalau jadi komting tuh nilainya bagus. Nilai bagus. Ya. Oh ya. Tapi kenyataannya enggak sama Enggak. sekali. Sama aja. Kembali lagi ya. Iya, Sama oke. aja, C-nya ada 5 ini. Semester berapa? 1. Kalau semester 1 masih bagus. Masih Terus bagus. Ke depannya Depannya. sama Awal aja. rusak. Ya. Oke. Nabung nilai C. Jadi dipilih komting dulu. Ya, nah habis itu, nah ini yang lucunya. Ditawarin siapa yang mau jadi ketua HMJ. Waktu jadi ketua HMJ itu satu kelas tuh pada diam semua. Lama kan itu. Iya. Nah, saya kan keburu juga ada acara mau pulang juga gitu. Oh, ngejar ya. Waktu ya. Ya waktu. Ya saya iseng aja langsung angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Tapi ya itu awal mulanya saya jadi ketua yang pertama. Cepat pulang. Biar cepat pulang. Iya. Berarti ngejar waktu ya. Jadi daripada diem-dieman nggak ada yang diem-dieman. berani, otomatis Mas Faisal. Oke, berani juga ya Mas. Tapi udah ada pandangan nggak waktu memberanikan diri untuk jadi ketua, bakalannya kayak gimana nih jadi ketua gitu? Belum sama sekali. Belum. Yang penting Nggak ada. berani dulu. Berani gitu ya? dulu, Oke. ya. Untuk departemennya ada berapa Mas? Untuk Iya, departemen ada kita mengikuti dari BEM, ada minat bakat dalam negeri, luar negeri, sama Kominfo. berapa? 4. Ya, untuk departemen ada 4 Tambah sama ke ditambah Bendahara, sekretaris. 6. 6. Udah 6 ini ya. Mas Akbar sebagai apa Mas dulu? Dulu Aku masuknya ketika habis penunjukan ini kan. Oh, jadi setelah penunjukan Setelah Mas ini. udah berapa periode, 1 tahun periode jalan, terus mau masuk ke Periode angkatan kedua. 2018 mau masuk kuliah, Mm-mm. baru jadi maba. Terus di tengah-tengah situ ada reshuffle untuk mengganti anggota-anggota yang nggak PIV. Oh, jadi ada reshuffle. Jadi siapa ditawari lagi oprek kedua berarti. Sampai kedua, dari angkatan 17 sendiri. Dari angkatan 17 ini. Terus siapa yang mau masuk? Mm-mm. Sebenarnya aku udah ikut ke gelombang pertama, cuma setelah berjalan 1 periode itu nggak ada konfirmasi gitu loh. Kan dulu ditunjuk terus dirangkul lagi siapa yang mau ikut, terus di situ litbang baru masuk dibentuk. Oh, ada departemen baru berarti? Iya. ya Departemen baru ada perubahannya berapa Mas? Penambahan atau perubahan itu? lebih ke penambahan. Penambahan. Iya. Cuma litbang. Litbang. Litbang berarti tadi ada minat bakat, kominfo, litbang, Luar. dalam departemen luar negeri, dalam negeri, sama bendahara sekretaris. Sekretaris. Oke. Untuk yang kedua Mas ada berapa anggotanya? Bertambah atau berkurang? Yang Reshuffle. Reshuffle. Kalau reshuffle tadi yang dibilangin sama Akbar, yang dikatakan sama Akbar kan untuk membuang yang nggak aktif itu. Jadi yang aktif kita masukkan, sama ada yang misalkan ada yang mau lagi gitu loh. Kita tawarin dulu. Misalkan ada yang mau masuk lagi join gitu. Kalau dilihat dari totalnya berkurang. Berkurang. Iya. Oh, berkurang berarti. Iya. Oke. Jadi lebih memilah lagi yang benar-benar untuk pergerakan himpunannya ya Mas ya. Apalagi periode pertama ya. Iya. Periode pertama kedua. Oke, itu masa periodenya berarti Mas Faisal 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, 2 periode ya. Dua periode. Cuman untuk yang periode kan memang aku mengajukan diri. Kalau yang kedua kan itu memang ada pemilihan Musker, kepilih lagi. Ya ini buka-bukaan aja ya. Ya. Buka-bukaan aja. Jadi waktu itu kan memang ada ya permasalahan-permasalahan. Iya, semua organisasi pasti ada permasalahannya. Ya. Waktu itu tuh saya udah nggak mau jadi ketua lagi. Oke. Karena udah Capek ya? Capek, pusing juga kan. Udah jalan sendiri, Jalan kemana-mana sendiri. Urus sendiri gitu. Tapi ya habis itu kita mengadakan RWP Rembuk. Rebukan iya. itu kita harapkan enaknya gimana nih. Terus dari teman-teman alhamdulillah udah support lah. Support, oke. Support untuk memang ayo kita jalan bareng di sini. Dan mereka mempercayakan lagi saya sebagai ketua waktu di situ. Cuman dari BEM itu kan meminta harus ada saingannya gitu loh.
Saingan pas pemilihan ketua. Oh iya, jadi ada persaingannya gitu. Oke. Jadi waktu itu nggak bisa langsung udah satu aja gitu kan. Misalkan satu aja kan udah selesainya cepat gitu loh. Iya. Terus ada pemilihannya. Ada lawannya lah intinya. Lawannya. Tapi ya mereka nggak tahu juga. Kalau memang dari awal udah disetting. Udah dibuat. Soalnya kan ini kan organisasi kita secara musyawarah bersama-sama. Jadi sebenarnya udah memang udah mereka mempercayakan kepada saya, tapi memang harus ada lawannya di situ. Oh iya, sebenarnya berarti otomatis sebelum pemilihan dijalankan udah ada musyawarah terlebih dahulu seperti apa hasilnya. Oh iya, oke. Tertarik juga mengenai tadi RWP itu kan Rembuk Warga Plano. Itu kan kayaknya sebuah program. Nah, untuk di 2 periode itu Mas Faisal dan teman-teman itu ada program kerja apa aja, Mas? Pertama ada fun camp, terus ada seminar, ada sinematografi. Itu periode kedua? Periode kedua. Iya, itu periode kedua. Periode pertama sudah ada belum? Untuk periode pertama kan kita belum resmi di universitas. Oh iya, belum resmi. Ya, jadi kita belum punya dana juga. Jadi kita masih ikut di BEM. Oh iya. Kayak kemarin USM Engineering Charity yang ada di Gintungan juga. Itu kita ikut mulai dari perancangan awal sampai actionnya. Oh iya, sekaligus belajar ya. Ya, sekaligus itu buat kami belajar. Baru di periode kedua sudah mulai pegang proker sendiri. Ya, kan soalnya udah diresmikan juga di universitas saya di PWK. Ada apa tadi? Fun camp, sinematografi sama seminar nasional. Wow. Oh ya, kemarin mengenai dana, kemarin kan sebenarnya dari sama Mas Riki udah bahas juga 500.000 ya Mas ya? Ya. Dana pertama itu. Untuk dana pertama memang 500.000 dari universitas, tetapi kita mendapat tambahan 200.000 karena waktu kita muskar di universitas, kalau misalkan ada himpunan lain atau UKM lain melakukan pelanggaran terkait mereka tidak melaksanakan proker atau apa, itu kan jatah mereka dipotong. Nah, potongan itu nanti dikumpulin semua dibagi rata. Oh, dibagi rata sama yang tidak melakukan pelanggaran. Tapi kalau kemarin kami bisa dapat 200.000 itu gara-gara uang musker dari hukum. Jadi kan himpunan hukum kan dilebur. Oh, berarti uangnya dibagi semua. Dibagi. Oh. Ya. Tapi memang itu udah dibagi. Tapi waktu periode selanjutnya ternyata memang itu nggak adil, soalnya kan itu uangnya hukum. Nah, waktu ketiga ya tahun 2019 itu mereka minta kembali uangnya itu. Jadi dari 2019 itu uangnya dipotong semua, dikembaliin ke hukum. Oh, seperti itu. Waduh. Tapi memang benar itu kan juga haknya mereka juga. Oh iya, benar. Oke. Mengenai masa periode ya Mas ya, kan sudah Mas Faisal 2 tahun, Mas Akbar berarti hitungannya 1 tahun ya Mas, 1 periode ya Mas ya, untuk yang 2 tahun pertama. 1,5. Berarti 2018 itu periode kedua Mas Faisal udah ada anak 18 juga ya? Iya. Angkatan 2018. Ya, nah itu dioprek juga berarti? Iya, dioprek. Terpisah ada sama yang tadi terpisah tersendiri. Oke. Itu seperti apa Mas opreknya waktu 2018? Opreknya waktu 2018 kita modelnya gini. Jadi kita buat pamflet terkait oprek tersebut, terus kita pajang di mading pengumuman yang ada di bawah itu loh. Oh iya, mading pengumuman ya. Di bawah itu, terus siapa yang mau ikut silakan join. Kita infoin juga di grup kelas mereka, sama kita masuk ke kelas mereka juga. Masuk ke kelas perkenalan. Oh iya, masih offline ya, enak ya. Masih offline itu. Kita perkenalan HMJPWK itu seperti apa, ya kita berikan pandangan lah terkait HMJPWK itu seperti apa gitu. Oke. Terus habis itu udah kita melakukan oprek kita arahin ke TLJ waktu itu. Kita tes, kita wawancara juga. Jadi biar kita tahu mereka tuh potensinya ada di mana gitu. Sesuai pengumpulan departemen tadi. Sama mereka minatnya di mana gitu loh. Oh iya. Kita lihat dulu kan waktu di situ.
Nah, waktu kita oprek, siapa yang mau daftar, kita terima semua. Soalnya kita di sini masih baru. Masih baru. Kita butuh Iya, benar-benar anggota. butuh anggota, butuh. Butuhnya masih butuh kuantitas, bukan butuh kualitas, ya, masih butuh kuantitas. Pasti kan kalau kita udah dapat banyak itu kan untuk seterusnya kan dalam jangka waktu pasti kan ada namanya seleksi alam itu. Iya, seleksi alam. Ya memang kita lebih baik cari yang banyak dulu. Nanti memang kalau ada yang masih stay, jadi mereka benar-benar memang mau belajar terus di himpunan. Kalau mereka yang udah nggak mau, udah bosan, ya udah silakan. Oh iya. Nah, dari Mas Akbar, dulu di departemen apa Mas? Dulu di Litbang. Litbang sebagai anggota. Anggota, oke. Di Litbang itu kebetulan sama sih Litbang Mas. Karena penelitian dan pengembangan ya Mas ya. Sebenarnya kalau dilihat dari apa ya, tanggung jawab dan lain sebenarnya agak pusing juga kalau ini ya Litbang. Wah, besar juga tanggung jawabnya. Hampir jadi Kak penasihat ketua dan penasihat juga ini apa ya? Melihat harus peka dengan kondisi himpunannya, apakah masih seimbang atau masih udah mulai agak salah arah gitu kan. Itu benar-benar harus diperhatikan gitu kan. Belum lagi tanggungan yang lainnya, teman-teman gitu kan. Litbang. Dulu Litbang ada program apa Mas kalau di 2017? Angkatan 17 maksudnya. Dulu kan ada Litbang gara-gara saya masuk. Saya yang musulin. Musulin. Harus ada yang enggak harus sih. Tambah departemen Litbang buat yang ngawasin kinerja dari setiap departemen, dari ketua, wakil sampai semuanya. Terus sampai berjalan, terus sebelum pemilihan ini kan RWP juga saya yang ngusulin sebenarnya namanya. Rembuk Warga Plano. Diawali dari ketika teman-teman kalau rapat itu mesti pandangannya jelek gitu. Wah, malas. Oh iya pasti itu. Terus kita buat nama yang kiranya bisa ke teman-teman bisa memantik gitu loh. Terus namanya Rembuk Warga Plano. Jadi awalnya Rembuk Warga Plano itu terus sebenarnya ada dua agenda ada Rembuk Warga Plano pas dulu. Pertama rapat gitu. Yang kedua agendanya main-main, senang-senang dulu. Setelah itu senang-senang. Habis sibuk-sibuk mikir, kita refreshing. Oh iya, jadi ada keseimbangannya ya. Jadi enggak terlalu harus. Iya. Terus di periode kedua aku masuk itu prokernya Pancamp. Iya. Itu Litbang. Betul. Ya ngumpulin dari angkatan 17 sama 18 buat kumpul-kumpul lah, senang-senang. Juga ada materinya. Terus di situ ada kaderisasi pertama lah. Kaderisasi untuk angkatan 18 ya Mas ya? Iya, ada materi-materi gitulah. Itu dari Litbang Mas ya? Oke. Ya itu juga sih mungkin itu dari pas offline ya Mas ya? Iya. Nah pas online ini aku juga di Litbang kayak mengenai rapat itu di sini bawaannya antara mau dibuat divariasi gimana juga hasilnya sama aja karena ini masih pandemi kan masih online ya. Kalau untuk rapat otomatis tetap harus ya itu tadi dibagi dua antara ada yang offline sama ada yang online. Terus aku itu waktu kemarin di Litbang ada meneruskan beberapa proker dari sebelumnya dari angkatan 18 yang Maps yang majalah planologi itu. Lah itu kan tapi di periode sebelumnya kan belum benar-benar maksimal. Nah dari yang angkatan 19 yang menjalankan pun masih kadang tuh agak masih keberatan kita. Nah dari aku sendiri juga di Litbang, dari saya dan teman-teman itu juga mikirnya apalagi Maps kan harus ada pembahasan materinya seperti apa. Itu sebenarnya lebih enaknya kalau kita diskusinya kan secara offline bareng-bareng. Nah itu pertama tambah kondisi, kedua untuk kumpul juga susah kan sama teman-teman. Akhirnya muncullah ide untuk gimana caranya kita tetap ada pembahasan, tetap cari materi jadi tetap di sebuah untuk tetap berpikir gitu loh, berpikir cari ide untuk materi, terus hasilnya juga ada dan bisa dijadikan informasi untuk orang-orang lain. Akhirnya terpikirlah kita bikin podcast. Nah itu akhirnya muncullah ini podcast. Nah untuk podcast ini sendiri pun mungkin ada episodenya, tapi juga kita ada seriesnya. Jadi kalau saya dan Mas Faisal dan Mas Akbar ini kan mengenai series Orma. Kita juga ada series yang mengenai perkuliahan, itu ada dimasuk di kehidupan kampus. Terus
satu lagi yang krusial juga itu yang kita kan harus sebagai mahasiswa planologi kan tekanannya pasti kita harus peka sama apa ya perkembangan isu-isu saat ini. Nah itu juga ada di series yang mata planologi. Jadi kita harus terus melihat di luar itu seperti apa perkembangannya. Terus karir juga biasanya kan orang-orang yang ingin tahu planologian mereka karirnya seperti apa. Itu kita juga ada karir planologi seperti apa. Tapi ya ini kita mulai dari untuk hari ini kita mengenai Orma seperti itu. Nah untuk itu tadi ceritanya ya Mas ya mengenai di Orma ya Mas ya. Pengalamannya gimana Mas dari Mas berdua nih pengalaman selama menjadi pengurus? Pasti kan ada manis pahitnya terus seperti itu gimana Mas pengalamannya? Kalau manis pahit ya pasti kan ada. Cuman gimana ya? Waktu saya ikut organisasi di HMJPWK, saya tuh merasa lebih senangnya sih. Senang banget soalnya gimana ya, di lingkungan sebelumnya saya nggak ketemu sama orang-orang yang apa ya memiliki pikiran yang memiliki visi gitu. Ke depannya mau gimana, terus inovasi-inovasi yang baru muncul seperti apa gitu loh. Maksudnya saya senang tuh karena dulu saya belum pernah ikut seperti ini, makanya saya senang gitu. Teman-teman yang menurut saya berharga banget lah di PWK ini. Terus untuk pahitnya juga ya ada. Dulu kan kita kami dari angkatan 17 kan masih baru itu. Nah, masih ngikut. Nah, pasti ngikut dan kita harus rapat ikut di BEM. Nah, itu tuh waktu rapat itu gimana ya? Setiap pulang kuliah, rapat, pulangnya. Saya pengalaman saya di awal periode itu ya. Pulang itu pasti minimal tuh jam 9 lah. Berangkat pagi pulang jam 9 malam, berangkat pagi pulang jam 9 malam. Iya. Itu paling pahit. Tapi di situ saya juga mendapatkan ilmu dari kakak senior BEM maupun yang lainnya dari jurusan lain pun juga ada di sana. Soalnya kan dari BEM juga kan mereka kan dari 2 jurusan dulu waktu soalnya kan PWK masih baru kan di BEM, jadi kan masih 2 jurusan yang di BEM, elektro sama sipil. Iya. Di situ saya dapat pengalaman baru terkait pengalamannya mereka menceritakan ya memang bagus sih, cuma secara waktu itu sangat padat sekali menurut saya. Keporsir banget ya. Keporsir banget, menguras tenaga pikiran. Ya mungkin pahitnya itu juga. Terus ada lagi sih pahitnya waktu saya ikut membuka mereka, saya tuh kurang bisa fokus ke anggota saya. Jadi saya tuh fokus ke mereka terus. Jadi anggota saya tuh malah ya kasarnya saya biarkan gitulah kasarnya. Oh iya. Jadi kayak apa ya? Dengan dongkrak gimana? Intinya nggak begitu keurus lah. Nggak begitu keurus. Terlupakan. Gara-gara saya problem itu terus. Oh iya. Tapi ya kadang saya tetap mengajak mereka terkait ikutlah rapat gitu, rapat. Cuman kan kalau memang dari mereka kan juga mikir misalnya rapat sampai pulang jam segitu kan memang capek waktunya habis gitu. Pikirannya juga capek. Makanya dari itu yang sering ikut rapat di BEM kan kata-kata rapat kan udah jadi batak, makanya dari masak. Tadi muncullah itu awal mulanya juga dari situ juga. Awal mula dari kata-kata Rebu Keluarga Plano itu gara-gara memang kata rapat itu kayak udah mengerikan banget. Sumpah. Males datang gitu. Kalau mungkin itu pahitnya, terus manisnya ya dari pengalaman kita kumpul-kumpul sama teman-teman angkatan 17 dari awalnya dari angkatan 17 kita kumpul rapat ke rumahnya teman-teman, terus habis ke rumah mereka terus jalan-jalan, sering main lah gitu. Itu tuh kayak mendapatkan chemistry. Sama satu sama lain ya. Lebih kompak lagi. Iya. Jadi kekeluargaan kita juga semakin erat lah ini. Nah, kalau untuk itu kan pengalaman, biasanya kan orang-orang kalau berpandangan ketika kita ikut kepengurusan di Orma, ikut kepengurusan Orma kan biasanya untuk cari pengalaman, cari ilmu untuk kedepannya. Nah, dari itu ada nggak sih Mas kayak pengalaman yang bisa diterapkan di kehidupan masyarakat atau di lingkungan selanjutnya di luar Orma gitu? Mungkin untuk pengalaman lebih dampaknya gitu.
Gini, seperti yang misalkan kita ada proker misalkan contohnya misal WSM Engineering Charity itu sendiri. Nah, waktu kita di sana kan seperti pengabdian masyarakat, gimana sih membentuk di suatu wilayah itu menjadi lebih bagus lagi atau lebih baik lagi. Nah, untuk implementasinya dari kegiatan tersebut ke saya sendiri, saya tuh kayak gimana ya, memiliki sudut pandang terhadap lingkungan saya sendiri di kampung saya gitu. Lebih peduli gitu. Wah, enaknya dibuat seperti apa sih di sekitar lingkungan saya gitu. Ya, di lingkungan saya juga ikut remaja karena di tempat saya, dan di situ tuh dampaknya ada gitu di situ. Ada. Bisa digunakan atau dimanfaatkan di situ. Dimanfaatkan di situ. Enaknya gimana? Dibuat apa sih di lingkungan ini biar lebih baik lagi gitu. Mungkin itu sama untuk pribadi saya pun saya lebih gimana? Untuk pengetahuan jelas lebih bertambah. Karena kan namanya kita ikut organisasi kan juga untuk mendapatkan pengalaman. Dan dari pengalaman tersebut kan ada pengetahuan. Oh iya, pengetahuan. Nah, pengetahuan tersebut cobalah kita implementasikan di sekitar kita. Gitu. Iya. Mungkin lebih ke itu sih, kalau dari saya gitu. Mas Akbar, gimana Mas? Apalagi ini tadi aku cukup menarik banget ketika Mas Akbar bergabung langsung memberikan saran jadi RWP tadi, Rumah Warga Plano, bahkan menciptakan satu departemen litbang. Nah itu dasarnya gimana Mas? Maksudnya sebelum ke pengalaman ada dasarnya nggak nih maksudnya? Apa yang menjadi pikiran Mas, jadi pandangan Mas kok bisa yuk bikin litbang, terus yuk rapatnya dirubah jadi RWP gitu kan, yang menjadi dasar kuat untuk membuat itu seperti apa Mas? Itu dimulai ketika dari SD, SMP, SMA itu ikut organisasi. Oh, gitu. Udah pengalaman berarti. Ya. Terus di SMA ada itu departemen ada litbang lah, divisi litbang. Ya tugasnya itu tadi melihat jalan kinerjanya itu kan memang butuh perlu pengawas, penasehat. Nah, terus di periode berikutnya di di periode kedua ditambah lagi tugasnya selain itu ngasih isu-isu gitu, infografis terkait apa yang kemudian di 2018 dikembangkan lagi menjadi maps. Terus berkembang lagi mengikuti gaya milenial saat ini lah. Milenial sama mengikuti kondisi. Nah itu kondisi. Apalagi ya ini kemarin kan terbentuknya ini video maksudnya podcast itu kan dalam bentuk video. Satu hal yang ketika saya lihat di luar saya itu pasti apa-apa visual. Visual. Jadi yang dikejar visual. Nah, mungkin ya ada sisi buruk, ada sisi baiknya. Sisi buruknya membaca itu semakin berkurang. Aktivitas membaca, kebiasaan membaca itu semakin berkurang. Itu sisi buruknya. Nah, visual ini menjadi sesuatu yang semakin ke depan gitu kan, karena ya era-era sekarang ini kan pemuda, apalagi anak muda itu lebih pengen cukup duduk, pakai headset, mendengar dan melihat. Mereka lebih menarik seperti itu. Nah itu dimanfaatkan, apalagi kita mengejar informasi, apalagi kondisi kan untuk berkumpul untuk ini kan sangat tidak memungkinkan kan. Nah itu akhirnya ya udah dikembangkan biar kita menyampaikan informasi jadi lebih mudah juga, lebih mudah menyampaikan informasi ke khalayak umum tadi. Jadi ya udah kita bentuk, tapi dengan tetap penekanan kita harus membuat pembahasan. Jadi pengetahuan di kita dapat, pengetahuan di orang luar dapat, seperti itu. Nah itu. Kemudian untuk RWP gimana Mas? Itu dasarnya? Ya berangkat dari tadi malas aja. Malas dari masalah ada dirubah nama dan dirubah konsep. Harus jauh ke kampus, terus ketemu orang-orang yang nggak enak gitu. Iya pasti ada kondisinya. Gitu, dari iya. Ya aku pun pengalaman untuk ya otomatis apalagi di fakultas teknik kan pasti terkenal seperti itu. Ya aku pernah ikut di proker fakultas teknik juga. Wow, itu tekanannya luar biasa. Sampai saya tinggal karena saking di sini tuh nggak kuat banget. Tinggal aja, nggak kuat. Saya sering nggak berangkat gitu. Kemana ini? Nyari perkau. Kemana? Yang paling bikin nggak kuatnya itu yaitu pertama, apalagi belum pernah terbiasa dengan organisasi, belum pernah sekali merasakan seperti itu. Sekalinya kerasa langsung seperti itu, langsung blood, bener-bener langsung ketekan. Jadi ya udah buyar, saking nggak kuatnya gitu kan. Untuk pengalaman gimana Mas? Terus bawaannya
di rapat-rapat gitu agak gak enak gitu loh. Nah, ya itu. Bawaan rapatnya. Konsep rapatnya tadi. Konsep rapatnya tadi. Akhirnya di RBP dibuat ada setelah mikir capek, ada jalan-jalan. Ada jalan-jalan. Nah, itu. Oke. Itu pahit-pahitnya. Senang-senangnya kalau aku ini bisa ketemu kampus lain. Ini sebuah iya. Jadi awal pertama keluar dari kampus itu ikut Rakorwil ya, San? Rakorwil yang pertama kali Di Jogja. Itu Rakorwil IMPI. Oh iya. Terus berjalan satu periode masuk open recruitment. Sebelum open recruitment Mas Faisal sama Mas Roza ke Bandung. Buat rapat kongres IMPI. Ya, kongres IMPI. Dan di situ himpunan mahasiswa perencanaan PWK USM diresmikan masuk ke IMPI. Oh iya. Resmi. Jadi harus ikut 2 kegiatan IMPI dulu baru bisa masuk. Terus di 2018 pas oprek diumumin sama Mas Rozak bahwanya PWK USM ini udah masuk IMPI gitu. Nah terus seneng kan bisa main-main gitu. Terus kampus-kampus main sana sini, kenalan. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Selalu 3 episode PWK jalan-jalan. Pasti itu. Iya, PWK jalan-jalan ya. Soalnya tugas pun survei jalan-jalan. Organisasi IMPI ujung-ujungnya jalan-jalan. Semua jalan-jalan emang. Iya, itu sisi apa ya? Ya benar sih, ketika kita emang udah harus berpikir, tekanan, harus ada penyeimbangnya, refreshing seperti itu. Pengalamannya apalagi Mas? Maksudnya yang bisa dampaknya dari diri Mas sendiri untuk kedepannya seperti apa yang udah pernah dirasain? Kalau aku yang tak ambil ketika jadi presidium sidang. Jadi sempat jadi presidium sidang Rakorwil di Solo, dan ketika setelah itu dapat pandangan-pandangan terkait sidang, terus public speaking, mengatur alur kegiatan gitu. Dan bekalnya itu dibawa ketika masuk magang. Nah, di masuk magang ini kan di dinas nih. Nah, perlu alur-alur yang formal, yang terstruktur. Nah, dari situ bekalnya kepake. Oke. Jadi tahu alurnya gimana. Hampir sama lah dinas sama ketika sidang mushim, sidang Rakorwil gitu hampir sama. Iya. Itu kerasa banget berarti ya Mas ya. Iya. Oke. Kalau untuk Mas Faisal dan Mas Rozak setelah 2 periode, tadi ada yang 1,5 periode di pengurusan HMJ, setelah itu ada ikut organisasi lain enggak Mas? Aku IMPI sih. Ikut IMPI? Oh jadi ke pengurus IMPI ya? Ya. Kalau dari Mas Faisal? Kalau saya lebih naik ke BEM pusat. Oh di universitas, di dalam kita. Iya. Di BEM universitas di bagian apa Mas? Dalam negeri. Ya. Kalau di IMPI? Aku Departemen Kastrat. Wah apa lagi tuh Mas? Departemen Kastrat itu hampir sama kayak Litbang lah. Iya. Lebih, tapi bukan sebagai pengawas, tapi lebih ke kajiannya. Lebih mengangkat isu-isu apa sih yang ada di Jateng DIY atau di Indonesia sendiri gitu. Kayak Omnibus Law waktu itu. IMPI nih Mas, apa ya? Kayaknya kita itu emang mahasiswa PWK itu pasti ininya IMPI kan? Iya. Ya mungkin sedikit gambaran nih Mas, enak nggak sih di IMPI itu Mas? Sebenarnya enak sih, ketemu banyak orang tadi, relasi ya, nambah perspektif, terus lihat karakteristik dari universitas lain lah. Oh ya, buat pandangan juga. Apa yang bisa diambil? Iya itu benar. Melihat dari kayak misal di kampus lain kayak gini bagus nih, dan di kampusku belum ada, kayaknya lebih cocok nih, bisa dipakai gitu. Bisa dipakai. Contoh. Diadaptasi ya, benar IMPI. Oke, gitu Mas. Kalau untuk ini kan tadi udah mengenai sejarah dan juga pengalaman juga. Nah, ini pastikan Mas-mas dari 17 sekarang kan, apalagi sebagai pembentuk dari Orma HMJ PWK kan. Apalagi dari Mas Faisal 2 periode sebagai ketua, Mas Akbar juga menciptakan inovasi gitu kan. Nah, untuk kedepannya nih Mas, kira-kira pasti tetap ada masih rasa apa ya? Rasa yang masih tersimpan buat HMJ, pengen HMJ itu masih ada rasa kasih gitu ya Mas ya. Nah, ada harapan buat HMJ ke depannya, pengennya HMJ itu kayak gimana ke depannya? Apakah
sekaligus buat titip buat adik-adik yang akan menjalankan ke depannya itu seperti apa, Mas? Mungkin kalau dari saya ya, ada yang belum saya dapatkan selama saya menjabat jadi ketua di himpunan, yaitu terkait gini, kita kan HMJ PWK kan sebagai perantara kan, mahasiswa PWK ke mahasiswa ke dosen jurusan. Yang belum saya dapatkan waktu itu gini, di jurusan kita kan di situ ada drone. Dan sampai kami dari angkatan 2017 sampai sekarang kami belum mendapatkan terkait pelatihan drone. Dan kita sudah meminta terkait pelatihan tersebut. Berarti? Nah, ya mungkin memang karena beberapa dosen-dosen belum bisa mengajarkan drone, dalam arti belum dapat sertifikat atau gimana saya kurang tahu juga. Dan waktu itu saya pernah bilang ke salah satu dosen, ini di sini ada pelatihan drone dan apakah bisa dari jurusan itu membiayai dari mahasiswanya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dan sampai sekarang ternyata memang belum bisa, karena yang harus diutamakan memang kemarin saya dapat jawaban tuh dosennya saja belum dapat pelatihan drone. Ya memang benar, seharusnya dosen dulu ke mahasiswanya. Cuman sampai kapan gitu loh? Kalau nggak ini terus ya sampai kapan? Benar. Kita punya drone buat pemetaan. Soalnya menurut saya drone itu sangat penting sekali buat PWK. Jadi kita dapatkan foto udara, dapat file dari drone tersebut, dalam bentuk itu kita olah ke ArcGIS. Soalnya dulu saya pernah ikut pelatihan IMC di luar gitu, penggunaan data dari drone ke ArcGIS itu sangat bermanfaat sekali. Di situ kita bisa melihat bentuk 3D-nya, kita bisa melihat konturnya juga. Ya mungkin harapan saya untuk adik-adik di sini, saya minta tolong realisasikan keinginan kami dari angkatan 17. Ini juga untuk kalian semua, bekal kalian untuk besok bekerja juga. Kalau kalian memang bisa mendapatkan skill tersebut tuh pasti berguna lah untuk kedepannya. Gitu. Itu harapan saya. Sama untuk harapan lainnya, saya minta untuk HMJ PWK jangan stuck, terus berkembang dan berikan inovasi-inovasi yang baru. Dan saya berharap bisa berguna bagi lingkungan sekitar maupun lingkungan luarnya. Benar. Mungkin itu harapan dari saya. Semoga HMJ PWK terus maju. Amin. Dan untuk internalnya juga diperkuat terus, jiwa kekeluargaannya. Di sini kan kita lebih ke kekeluargaan. Makanya kita jaga terus kekeluargaan kita, jangan sampai pecah lah intinya. Kita kuatkan terus kekeluargaan kita. Gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Mas Akbar nih. Wah, kalau saya nih himpunan, harapan saya himpunan bisa lebih menghimpun, nggak cuma pengurusnya, bisa sampai ke anggota-anggotanya. Dari anggota ini apa yang bisa ditingkatkan lagi dari mahasiswa ini? Dikulik lagi gitu. Dikulik lagi apa nih? Terus kayak ngasih ini podcast juga bagus, terus ngangkat literasi itu perlu juga. Jadi tetap seimbang, ada visual, ada bacaannya. Benar. Itu juga perlu. Kan ketika nanti ketika di perkuliahan kita ada tetap menulis, itu kan perlu, wawasannya perlu ditambahkan. Terus ini ketika nanti keadaannya udah bisa offline, harapan saya teman-teman ini membuat suatu kegiatan pengabdian, dan bentuknya pengabdian gitu, turun langsung ke lapangan, ke kampung atau ke desa mana yang bisa diangkat. Selain membantu di desa itu, bisa menjalin relasi. Dan bisa membantu kalian buat upgrade diri lah. Karena PWK sejatinya perlu turun ke masyarakat. Bener. Ya mahasiswa emang
seperti itu harus terjun ke masyarakat. Ya semoga aja kondisinya kita lebih kayak kondisi pandemi corona ini lebih bukan lebih apa ya, bisa pulih, bisa kembali ke normal lagi, kita bisa melakukan aktivitas dan kehidupan seperti normalnya biasa seperti apa, bisa kumpul, bisa melakukan kegiatan gitu. Kemarin juga dari HMJ kita udah ini Mas mengenai pengabdian. Kita udah bikin konsep, udah matang, udah bagus, sama desanya udah deket, udah kontekan, bahkan sama Pak Kadesnya, Pak Lurahnya, udah ini proposal surat dan lain masuk, hamin seminggu, zona merah, PPKM, udah tutup semua, dan itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan kita juga dikejar waktu, ada batas periode kan, ada batas kegiatan, nah itu dikejar itu juga, bingung gimana, akhirnya kita ya mohon maaf itu kemarin dirubah, terus ya ini mohon maafnya itu kita nekat. Ya mungkin kondisinya udah nggak PPKM yang level PPKM darurat lagi, udah turun ke level gitu kan. Nah di level itu kita melakukan kegiatan secara offline, maksudnya secara melakukan kegiatan bersama-sama di sebuah panti bareng-bareng sama anak-anak. Ya sebenarnya kalau apa ya, pihak-pihak dari kampus tahu pun mungkin kita bisa dilarang, tapi kita gimana caranya tetap melakukan kegiatan. Karena pengabdian pun kalau dibuat secara online kita masih kesulitan harus seperti apa secara online itu pengabdiannya kan nggak terpikirkan. Akhirnya ya udah gimana cara tetap dilaksanain, apalagi pengabdian gitu kan. Nah itu susahnya di masa seperti ini gitu. Gitu sih Mas. Mungkin itu sih Mas untuk mengenai sejarah tadi dari Orma, mungkin juga buat informasi ke teman-teman gitu kan. Terima kasih banget buat Mas Faisal sama Mas Akbar udah ngasih waktunya, ngasih wawasannya, ngasih pandangannya, dan juga ngasih saran buat himpunannya. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi, himpunan pun bisa bergerak semakin maju lagi, inovasi-inovasinya hadir lagi gitu kan ya. Buat Mas Faisal sama Mas Rauza juga ditunggu kabar baiknya. Semoga nanti bisa lulus dan bisa melaksanakan mengamalkan ilmu-ilmunya gitu kan. Ya. Kita juga selalu mendoakan buat yang terbaik buat mas-mas dari 17 semua yang sudah mulai berjuang untuk di titik-titik akhir. Mungkin itu sih Mas. Terima kasih sekali ya Mas ya buat waktunya. Buat teman-teman juga terima kasih. Untuk hari ini pembahasan mengenai sejarah Orma mungkin cukup sampai di sini. Nantikan juga untuk episode-episode lainnya. Untuk kritik dan saran bisa disampaikan melalui komentar atau bisa DM langsung di Instagram @pwkwsm. Langsung DM aja nanti kritik dan sarannya bisa kita bahas lagi untuk kedepannya seperti apa. Terima kasih. Salam panologi.